Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema Kristus telah memerdekakan kita, didasarkan pada Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan negara kita. Sejak saat itu secara de facto dan de jure bangsa Indonesia dinyatakan merdeka. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan kemerdekaan dan juga yang telah memelihara negara kita selama 78 tahun, khususnya dari ancaman virus COVID-19 yang lalu. Ini semua karena berkat kemurahannya. Berbicara soal kemerdekaan, juga mengingatkan kita pada kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita dimerdekakan dari dosa dan maut. Kita ditebus dan diselamatkannya, bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam relasi yang baru. Ini merupakan satu anugerah Allah kepada kita semata, sola gratia. Pemahaman sola gratia harusnya menjadi pemahaman kita semua, karena ini merupakan dasar iman kita. Salah satu alasan mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, karena adanya pemahaman yang keliru tentang doktrin keselamatan. Pemahaman tersebut diajarkan oleh guru-guru palsu yang berlatar belakang Yahudi, yang mengajarkan jemaat untuk melakukan sunat sesuai tuntutan hukum Taurat sebagai tanda keselamatan. Paulus jelas menolak pandangan yang tidak benar ini. Paulus mendorong dan mendesak jemaat untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dalam pemikirannya, mereka yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak harus kembali tunduk kepada hukum Taurat, karena dengan bertindak seperti itu berarti membuat Kristus dan karyanya menjadi sia-sia. Galatia pasal 5 ayat 1 merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Galatia yang mengingatkan tentang status mereka sekarang di dalam Kristus. Mereka telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa dan tuntutan hukum Taurat. Kemerdekaan yang mereka miliki sekarang berarti mereka tidak lagi terikat dan bergantung pada hukum Taurat. Paulus mengingatkan bahwa kemerdekaan yang sudah mereka peroleh tidak boleh membuat mereka lengah. Oleh sebab itu, dalam tulisannya, Paulus melanjutkan dengan kalimat berdirilah teguh. Kata berdirilah teguh merupakan perintah yang mengandung pengertian kapan saja dan di mana saja harus memiliki kewaspadaan. Tidak boleh tunduk kepada perhambaan siapapun selain kepada Kristus. Namun sayang, banyak orang Kristen tidak memahami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus, sehingga tanpa disadari bukan hanya masih dibelenggu dengan tradisi budaya tertentu, padahal jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran, tetapi juga masih dibelenggu dengan kuasa-kuasa lain, kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa dunia, hawa nafsu, kedagingan, amarah, kebencian, kepahitan, dan lain sebagainya. Kita juga harus mengerti dan menyadari bahwa kemerdekaan dalam Kristus adalah kesempatan untuk hidup melayani sesama dalam kasih. Inilah
yang menyenangkan hati Tuhan serta memuliakan Tuhan. Seperti yang Paulus katakan juga kepada jemaat Galatia, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus yang telah membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Mampukan kami untuk mengisi kemerdekaan hidup ini dengan baik, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.